wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd, hadratul muhtaramin sadatina al-alawiyyin, para habaib, saya muliakan Habib Syauqi bin Alawi bin Hasan bin Umar Al-Habsyi Al-Habib, Abu Bakar Al-Hamid Al-Habib Hadi As-Sagaf Al-Habib, Yahya Al-Badri Al-Habib, Ja'far Shadiq Al-Hamid Al-Habib, Abdullah bin Abdurrahman Ba'ali Al-Habib Sayyid Muhsin Ba'ali, dan setajana para habaib, para asatid, para alim, para kiai, al-ustaz Qaidul Ustaz Rusdi Aden karena apa tadi? Salam Muhammad Ustaz Rusdi Mawardi Aden karena apa? Habib apa itu? Qaiduddin Salam Muhammad Abid tak kata Ustaz Karena aku lah lagi yang terima. Salam Muhammad Salam Muhammad pengurus Majlis Dzikir dan Sholawat Subuh Al-Ustaz Sulaiman, Ustaz Haji Maskur, Bapak Ketum Al-Ustaz Haji Abdul Rashid, dan juga Bapak Komandan kita Ustaz Sujianto, Bapak Haji Mu'alim, dan seterusnya para asatid yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat absinah dan keajunan setajah, dan juga Sahibul Bait Bapak Sayyidi Kacang Qabul Hajat, Bapak Sayyidi Kacang Qabul Hajat. Salam Muhammad. Mudah-mudahan apa saya hajat kalaban Bapak di Kacang kabul kalaban Allah Subhanahu wa taala. Bersedia para tantretan pada tetangga Kampung Melayu, Kampung Madura, minta maaf karena jalannya ditutup karena aku sekejap nekah. Mudah-mudahan segala tantretan juga tetangga Pak Sayyidi Kapi diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mencetak keberadaan karena bukan tutup. Kasih berdebat lebat. Oh, lebat tahu baik. Kita tahu pakai tutup Pak Din. Pas kut medun mian. Mau itu tangga. Salam Muhammad. Misi kosong. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadima kaulusan ajunan sedaja takdir kalaban Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah, selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan katia Kak Dinto dadi ator-ator sesae dek ajunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gula si kibur datang langsung dikasih peringatan sama Mas Hadi Jawida Bintar, gula ngajar ke Nul Jadid. Ngetin gula Pak Wito, saya mau ke pasar. Oh siap, Kabit dan Pak Yahya udah ada, belum ada putih gitu dah. Salam Muhammad. Belum ada keburu kemarin mulai ada. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 357, ketika orang mau keluar dari rumahnya untuk apakah itu untuk bekerja, untuk datang kepada majlis-majlis kebaikan, maka dianjurkan untuk selalu membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika orang tersebut membaca doa ini, maka akan diberikan 3 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang tersebut akan diberikan petunjuk, diberikan kesuksesan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan daripada tipu daya syaitan
dijauhkan daripada orang-orang yang dengki hasud kepada kita. Mereka Bapak Adi, mereka mau jualan kacang, baca nih Bapak Adi. Mudah-mudahan yang selamat dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang lebih penting daripada kita hidup di dunia, kita kullama hamamtu bi fi'li ma'siyah tadzakkar salasati ayat. Ketika seseorang ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiatnya para rabu para tretan, bukan maksiat yang hanya berzina, bukan hanya minum khamr, akan tetapi orang yang melakukan kemaksiatan yaitu tarkul, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sholat, tak pasak, mempunyai rasa iri, hasud, ini kebanyakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang yang ingin melakukan kemaksiatan, tak bejengan apa? Niat tak bejeng, maka ingat 3 ayat ini. Ayat yang pertama, alam ya'lam bi annallaha yara. Maka ingatlah ayat ini. Tidaklah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada kita. Ngeta kakak amam yang kon pakun ikan kalban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedudukannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jannatan, 2 surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan makhraj, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kadito para rabu para tretan, sesibuk apapun kita di dunia ini, pekerjaan yang sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Makanya para rabu para tretan, ketika kita diberikan amanah sorong imam di masjid, masjid abid nang masjid para rabu. Oke, saya baca mas surat Al-Baqarah, surat Jenglanjeng. Oh, ina atau ina karo pon baca pon. Surat atau saja Jenglanjeng. Oke, kulhu. Tahu saja Jenglanjeng pon kan ini kan. Yang penting bacaannya benar. Kan ki makhraj huruf yang dibaca itu benar. Mun mas sampean baca Jenglanjeng, sebudi makmum mah kemejit. Cuma ya. Mau kita ajak sarung kemarin. Ada banyak kan yang kabar rabu pada tretan. Jangankan sekarang, di zaman Rasulullah itu sudah terjadi para rabu pada. Itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Mu'adz ibnu Jabal menjadi imam dan Mu'adz ibnu Jabal mereka baca surat Anjing, maka sahabat yang di belakang mereka banyak seburu keluar kapi makmum. Tinggal oleh Mu'adz ibnu Jabal dan goreng tidak kapi. Maka mengadu Mu'adz ibnu Jabal. Orang seneng budin kok situ di makmum orang munafik lah. Coba jawab buruh kan. Maka mengadu Mu'adz ibnu Jabal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terjadi. Maka ibnu Jabal, ya Rasulullah, orang-orang makin umat makin itu munafik ya Rasulullah. Apa ya ibnu Jabal? Apa ban? Apa? Mak bisa mengocak orang yang munafik. Mak bisa ban ngocak tak umat yang munafik. Ini Rasulullah. Jak kula imamen kula salam tidak sekali nembudi. Guru kapi makmum. Terus si makmum ini kan mengadu kepada Rasulullah. Jadi ada permasalahan diislah, didamaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tak benar sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Kula icap orang munafik, orang keliman kada kena sholat berjamaah. Mak bisa. Tidak remah ban ibnu Jabal. Mak arah mak orang ini buru kapi.
Seorang munafik ngabane ka Rasulullah. Ringki Rasulullah jaman Ibnu Jabal maca surat-surat sing lanceng. Jagul ni kesibukan, bulan ntar ke pasar, bulan ki alago boleh ke kantor, kan sini kawan ni. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya Rasulullah kata Mu'adz Ibnu Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engki Rasulullah jak naik ke peleman kapi." Gula karena gula maca surat ni karena gula pernah merengen gula bedah. Nah, ketika bersolat berjamaah dengan ajunan panjenengan maca surat senaja. Ba iya Ibnu Jabal, engkau ketika jadi imam sedangkan beun makmumah maka engkau ngerti coba amre bakalan kuat jadi makmum. Tapi mon beun jadi imam tapi makmumah umat saya senang kul nih ke kul huwallahu ahad nih kawan. Inna atau inna kan? Allah saja lancar, kan? Maka disitulah keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tersakiti. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada keduanya, mon jadi imam jak bidabit karena teku makmum. Mon makmum mon siap darma mon kompakan maca satu juz siap lanjut tapi mon mas beda segera aduh maca habis terus tak ceramah sampai setengah jam salam Muhammad. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang dihajatkan oleh bapak saya di sekeluarga dikabul Allah Subhanahu wa taala. Lancar kaula ajunan mustajab, tetap menjaga keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما لقم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مسرورا وفعلي فيه